Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1034. Ayah angkatku adalah Harley Zhou. Melihat Kak Leo berjalan ke arahnya, Jerry Wang ketakutan. Tadi Thomaskin sudah memukulnya cukup keras dan Kak Leo pasti akan memukulnya lebih keras lagi. Kak Leo mencibir, uang yang kamu berikan padaku hanya sedikit, bahkan tidak cukup jika aku pergi ke TV sekali dan kamu masih berani mengungkit masalah uang denganku. Setelah selesai berbicara, Kak Leo menahan Jerry Wang dan asbak tersebut langsung mengenai kepalanya. Ketika Thomaskin memukul Jerry Wang, setidaknya dia ada memberikan wajah padanya, karena dia mengandalkan mukanya untuk mendapatkan uang, jadi Thomaskin tidak memukul mukanya. Tetapi Kak Leo berbeda, Kak Leo sama sekali tidak peduli jika kamu adalah seorang selebriti atau bukan, dia hanya ingin membunuhmu. Dengan beberapa kali pukulan, muka Jerry Wang langsung dilumuri darah. Jerry Wang berteriak, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba, Jerry Wang berteriak, "Jangan pukul aku lagi. Ayah angkatku adalah Harley Zhou." Kak Leo yang sedang memukul, segera terkejut dan mengerutkan keningnya setelah mendengar ucapannya. Ayah angkatmu adalah Harley Zhou, superstar kungfu internasional, Harley Zhou. Semua orang tahu nama Harley Zhou, dia sekarang sudah berusia 50-an dan berada di puncak karirnya. Dunia hitam dan putihnya cukup kuat. Tak heran jika Jerry Wang berlatar belakang seperti itu, ternyata ada Harley Zhou di belakangnya. Kak Leo sedikit tidak berani untuk memukulnya lagi. Harley Zhou ini benar-benar adalah orang yang hebat. Jika Harley Zhou benar-benar ingin balas dendam, bukankah ini akan merepotkan Tuan Qin? Kak Leo memandang Thomaskin dengan tatapan seperti meminta nasihat. Thomaskin tersenyum tipis dan berkata, "Harley Zhou, kan? Baik, aku akan bertanya padanya." Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Harley Zhou. Melihat Thomaskin akan menelepon Harley Zhou, Jerry Wang tercengang dan berkata sambil mendengus dingin, "Jangan berpura-pura, sama sekali tidak ada sinyal di sini, kamu ingin menelepon siapa?" Thomaskin mencibir dan mengabaikannya. Tentu saja ponsel biasa tidak ada signal, tetapi ponsel Thomaskin dibuat khusus oleh Longyun Group. Apakah ponsel dengan teknologi 10 tahun ke depan bisa disamakan dengan milik mereka? Tututu. Setelah berdering beberapa kali, akhirnya ada orang yang mengangkatnya. "Tuan Qin, aku adalah Harley Zhou." Mendengar Harley Zhou terengah-engah di sana, Thomaskin bertanya, "Kenapa? Apakah kamu sedang sibuk?" Harley Zhou mengangguk, "Aku sedang syuting, tetapi aku telah meminta kru film untuk berhenti. Tuan Qin, silahkan berbicara." Kru film sedang syuting membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, tetapi ketika Thomaskin menelepon, Harley Zhou langsung meminta semua orang untuk menghentikan pekerjaannya dan menjawab panggilan dari Thomaskin. Terlihat panggilannya lebih penting daripada syuting. Thomaskin berkata, "Aku bertemu seseorang di sini dan dia mengatakan bahwa dia adalah putra angkatmu." Mendengar nada Thomaskin yang sedikit tidak ramah, Harley Zhou langsung waspada. Harley Zhou sudah lama berada di dunia persilatan, tentu tidak perlu dikatakan iagi dalam hal mengamati perkataan. Meskipun tidak melihat ekspresi Thomaskin, tetapi dia juga tahu bahwa seseorang telah menyinggung perasaannya. "Tuan Qin, aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia hiburan. Ada terlalu banyak putra dan putri angkat, kadang-kadang itu hanyalah untuk berpura-pura, Anda seharusnya mengerti." Harley Zhou buru-buru mengesampingkan hubungan terlebih dahulu, agar tidak terlibat dalam masalah. Tentu saja Thomaskin mengetahui hal ini dengan baik, dia tersenyum dan berkata dengan ringan, "Ada seorang pria di sini yang bernama Jerry Wang, dia telah kupukuli dan sekarang mengungkit namamu." Setelah berbicara, Thomaskin mengklik loudspeaker dan meletakkan ponselnya di atas meja. Terdengar suara Harley Zhou dari ponsel.
Jerry Wang. Bajingan ini, Tuan Qin, mulai hari ini, dia sudah bukan putra angkatku lagi. Anda bisa memukulnya. Jika Anda takut lelah, aku akan meminta seseorang untuk memukulnya untuk Anda. Aku mengenal semua orang dari dunia persilatan. Kata-kata Harley Zhou membuat ekspresi Jerry Wang berubah. Ayah angkat, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku adalah Jerry Wang. Jerry Wang berteriak, dia tidak percaya, ayah angkatnya akan mengatakan hal seperti ini. Mendengar suara Jerry Wang, Harley Zhou menjadi semakin jengkel. Dasar bengsek, beraninya kamu menyinggung Tuan Qin. Jika kamu ingin mati, jangan menarik diriku. Mulai hari ini, tidak ada hubungan apa-apa di antara kita berdua. Mulai sekarang, jika kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah putra angkatku, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Setelah berbicara, Harley Zhou langsung memutuskan panggilannya. Thomas Qin mengambil kembali ponselnya, memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata pada Kak Leo. Kamu sudah mendengarnya, kan? Dia sudah bukan merupakan putra angkat dari Harley Zhou, hajar dia. Kak Leo tersenyum, baik. Setelah itu, Kak Leo terus memukulnya. Thomas Qin melirik dua wanita yang tidak sadarkan diri di sofa, berjalan ke arah mereka, mengeluarkan dua jarum perak dan menusuknya pada tubuh mereka. Setelah puluhan detik, Sinta Wang dan Jessica tersadar. Melihat Thomas Qin dan Jessie Chen, keduanya langsung menangis dan masuk ke dalam pelukan Jessie Chen. Sinta Wang juga teringat adegan ketika dirinya mabuk. Dia teringat ketika Kak Teddy menekan dan merobek bajunya. Untungnya, Jessie Chen meminta bantuan pada Thomas Qin, jika tidak akibatnya akan menjadi malapetaka. Jessie, terima kasih, aku telah berbuat seperti itu padamu sebelumnya, kamu bahkan tidak marah padaku, aku benar-benar. Wajah Sinta Wang penuh rasa bersalah, permintaan maaf dan ucapan terima kasihnya kali ini semuanya berasal dari hatinya. Jessie Chen menepuk bahunya dan berkata, tidak apa-apa, yang penting semuanya telah selamat. Sinta Wang mengangguk dengan cepat, Jessie, mulai sekarang kamu akan menjadi teman terbaikku, aku akan memikirkanmu sebelum melakukan sesuatu. Jessie Chen tersenyum, tidak menyangka mereka yang awalnya tidak memiliki hubungan yang baik, dia akan menjadi teman dengan Sinta Wang karena suatu kesalahan. Beberapa orang langsung meninggalkan bar dan sisanya diserahkan kepada Kak Leo. Secara alami, Thomas Qin tidak akan membiarkan Kak Leo membantunya dengan sia-sia, jadi dia menelepon bos Rico. Tuan Qin, aku adalah Rico Pei. Anda ingin menyuruhku melakukan apa? Thomas Qin berkata, tidak ada masalah apa-apa, bawahanmu ada yang bernama Kak Leo, yang dapat melakukan banyak hal dengan sangat andal dan baik, pengajaranmu sangat baik. Bos Rico sedikit tersanjung ketika mendengar pujian Thomas Qin. Haha, Tuan Qin terlalu sungkan. Anda dapat memerintahkannya jika Anda membutuhkannya, ini adalah berkah dari anak itu untuk mendapatkan penghargaan dari Anda, nanti aku akan mempromosikannya. Baik. Thomas Qin memutuskan panggilannya. Walaupun Rico Pei adalah orang yang suka berkoar-koar, tetapi dia juga sangat pintar. Dia tahu dari panggilan Thomas Qin bahwa Kak Leo telah melakukan pekerjaan untuknya, yang membuat Tuan Qin merasa puas. Kak Leo mendengarkan dengan penuh semangat di sampingnya dan terus berterima kasih padanya. Tampaknya dia harus berbuat lebih banyak untuk Tuan Qin di masa depan, kata-kata Tuan Qin lebih berguna daripada pekerjaan besar lainnya. Setelah mengantar kembali Jessie Chen dan temannya, Thomas Qin akan langsung kembali ke kota Donghai. Ketika dia kembali, dia menerima pesan WeChat dari Angelin Wang. Meski itu hanya sapaan biasa, namun, Thomas Qin bersiap untuk pergi ke sana. Angelin Wang mengirim lokasi pada Thomas Qin. Ketika Thomas Qin melihatnya, ternyata itu adalah Desa Lotus. Sebelumnya, keluarganya tinggal di Desa Lotus. Kemudian rumah mereka dibongkar dan dipindahkan ke kota. Desa Lotus sepertinya sudah diratakan menjadi tanah. Entah kenapa mereka pergi ke sana lagi. Apakah sesuatu telah terjadi? Ketika Thomas Qin pergi ke Desa Lotus,
dia melihat keluarga Angelin Wang. Saat ini Angelin Wang sedang berada di atas traktor dengan beberapa buah semangka di atasnya. Kak Thomas, kamu telah datang. Thomas Qin melihat ladang semangka ini, sedikit penasaran. Paman Wang bertani lagi. Sebelumnya mereka hidup dari bercocok tanam, tetapi setelah mereka pindah rumah, tidak ada iahan untuk ditanami. Elbu Angelin Wang, Evi Su berkata, betul Paman Wangmu ini tidak suka bekerja, dia hanya suka bertani, jadi, kami menyewa sebidang tanah dan menanam semangka, sekarang semangkanya sudah akan dipanen. Thomas Qin tersenyum, meski penghasilan Angelin Wang saat ini tidak sedikit, tetapi orang tuanya tetap tidak bisa santai. Wajar jika mereka suka bertani dan mencari uang, yang merupakan kehidupan yang kokoh. Baik, aku akan membantu. Thomas Qin menggulung lengan bajunya dan langsung mulai membantu. Evi Su memandang Thomas Qin, dia semakin lama semakin menyukainya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.